Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rafikoh Dwi Larasati dan teman saya Bagas Aditya Eko. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Terdapat 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kodifikasi atau tadwin dan penulisan atau kitabah. Yang kedua adalah perbedaan antara kodifikasi dan penulisan dalam hadis. Yang ketiga adalah hadis prakodifikasi, dan yang keempat adalah sejarah hadis masa kodifikasi. Yang pertama adalah pengertian kodifikasi atau tadwin. Secara bahasa, tadwin diterjemahkan dengan kumpulan sifah atau mujtama al-soruf. Secara luas, tadwin diartikan dengan al-jam'u atau yang berarti mengumpulkan. Kodifikasi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yakni pencatatan, penulisan, atau pembukuan. Sedangkan kodifikasi hadis merupakan sebuah proses pencatatan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Tadwin al-hadis atau kodifikasi hadis merupakan suatu kegiatan pengumpulan al-hadis dan penulisannya secara besar-besaran yang secara resmi disponsori atau diperintahkan oleh pemerintah atau khalifah. Al-Zahroni merumuskan pengertian tadwin, yaitu mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu atau alkitab yang terdiri dari lembaran. Kemudian ada penulisan atau kitabah. Kata kitabah yang berarti menulis atau tulisan adalah bentuk masor yang berasal dari kata kitab atau kataba yang berarti menulis. Kitabah dimaknai dengan kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Secara etimologi, kitabah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penulisan atau alkitabah adalah kegiatan mencatat atau menulis setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sifatnya perorangan. Dengan kitabah, manusia bisa menuangkan ekspresi hatinya secara bebas sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Dan dengan menuangkan ungkapan yang tertulis, diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh penulis. Kemudian ada hadis prakodifikasi. Yang pertama adalah pada masa periode Rasulullah SAW, cara-cara yang telah digunakan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis kepada umatnya adalah terdapat 4 cara. Yang pertama adalah hadis berupa sabda, yang kedua adalah hadis berupa perbuatan, yang ketiga adalah hadis dalam bentuk takrir, dan yang terakhir adalah hadis dalam bentuk al-ihwal Nabi. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat berbagai riwayat yang kontras antara larangan menulis hadis dan pembolehannya. Dalam rangka mengkompromikan dua kelompok hadis yang terlihat saling bertentangan dalam penulisan hadis, maka Muhammad Ajat Khatib menyimpulkan sebagai berikut. Pelarangan dalam menuliskan hadis itu dilalui pada masa-masa awal Islam ketika dikhawatirkan terjadi pencampuran antara hadis dengan Al-Quran. Maka hilanglah kekhawatiran itu dan dengan demikian mereka diperbolehkan menulisnya. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang telah membakar catatan-catatan hadis miliknya. Putri Abu Bakar, Aisyah, menyatakan bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Abu Bakar menjelaskan bahwa dia membakar catatannya itu karena dia khawatir berbuat salah dalam periwayatan hadis. Hal ini membuktikan sikap sangat hati-hati Abu Bakar dalam periwayatan hadis. Lalu pada masa Umar bin Khattab, periwayatan hadis pada zaman Umar bin Khattab lebih banyak dilakukan oleh umat Islam dibandingkan dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq.
para periwayat-periwayat hadis masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis, karena Umar telah melakukan pemeriksaan yang cukup ketat pada periwayat hadis. Kebijaksanaan yang demikian telah menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pemalsuan hadis. Lalu pada masa Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis lebih banyak dibandingkan dengan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambah sulitnya pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda sikapnya dengan para khalifah pendahulunya dalam periwayatan hadis dari segi kehati-hatian. Misalnya, Ali baru bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayat hadis mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ya, selanjutnya adalah sejarah hadis masa kodifikasi. Pertama, latar belakang ide pengkodifikasian hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah. Dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin hingga abad pertama Hijriah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijaksanaan dari kepala negara dan pemerintah negara itu, ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Para ahli hadis menyerahkan urusan penulisan hadis kepada hafalan-hafalan para sahabat yang lafaznya diterima dari Nabi. Ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya tetapi tidak hafal lafaznya, sehingga terjadilah perselisihan riwayat penulisan sekaligus perawian hadis. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika nanti hadis Rasulullah disia-siakan oleh umatnya. Kemudian, upaya dan hasil yang dicapai. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada khodiknya di Madinah yaitu Abu Bakar al-Hazm yang menjadi guru Ma'mar, Al-Lais, Al-Auza'i, Malik bin Ibnu Anas, Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Zibin supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal Amrah binti Rahmat Ibnu Sa'ad Zurarah Ibnu Ades, seorang ahli fikih murid dari Aisyah radhiyallahu anhu. Atas perintah negara, Ibnu Hazm merupakan penulis kitab hadis pertama. Akan tetapi kitab hadis tersebut tidak seluruhnya membukukan peredaran hadis yang ada di Madinah. Adapun yang membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhri. Beliau adalah seorang ulama ternama pada masanya. Lalu, pengembangan dan usaha pembukuan hadis selanjutnya. Pembukuan hadis pada abad kedua belumlah sistematis dan belum tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Dengan demikian, terdapatlah dalam kitab-kitab itu ditulis hadis-hadis marfu', mauquf dan maktub. Oleh karena itu, sepeninggal tabi'in, yaitu pada permulaan abad ketiga Hijriah, para ulama berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Dan itulah presentasi dari makalah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.